Malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan Yesus cintai dan yang saya kasihi. Bersama dengan saya Pendeta Wendy Tankersley, Pendeta KPIP yang sedang studi. Kita menutup malam hari istirahat kita pada malam hari ini. Dan juga memulai mungkin ada pekerjaan dan kegiatan lain yang akan kita lakukan di dalam doa dan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setelah banyak yang telah kami lakukan atau yang akan kami lakukan di tengah malam hari ini, sebelum kami beristirahat dan memulai pekerjaan atau kegiatan yang lain, kami mohon kiranya Tuhan Yesus di dalam kuasa Allah Bapa dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami dan juga memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan baik, dan juga melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lain di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami alaskan demi nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus cintai, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Yohanes pasal 8. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Penekanan kita pada malam hari ini itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-19. Mereka pada saat itu bertanya kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Walaupun Yesus telah mengajar mereka, tapi mereka tidak merasakan ketenangan. Mereka merasakan bahwa ada yang tidak mereka dapat mengenalnya dengan baik. Pertanyaan mereka, "Di manakah Bapamu?" itu sebuah pertanyaan manusia yang mengenal seorang anak dari seorang bapa melalui karya ciptaan Allah. Yesus memperkenalkan dirinya. Kalau kita lihat bagian dari bacaan ini, di bawah terang judul Yesus adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menggunakan bahasa Yunani dengan bahasa dari masa lampau, maksudnya pasif dan juga aktif. Yesus mengatakan eme, edeite, kaiton patera mo. Artinya, kamu tidak akan pernah mengenal Bapa kalau tidak mengenal aku. Yesus. Kamu tidak mengenal aku pada saat ini, Yesus katakan, karena kamu tidak mengenal Allah, Bapa. Di dalam hidup kita sering mendengar atau kita selalu mau mengingat kata-kata Alkitab, bahkan menghafalkannya. Sering kita kenal, kita ingat Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, "Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba." Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi Kristen mungkin sejak kita lahir, ataupun yang baru menerima Kristus. Tetapi ketika kita jatuh di dalam sebuah tindakan kehidupan yang lama, kita berada dalam kehidupan yang selalu melakukan hal yang sama berulang kali, yang juga membuat hati kita menjadi sedih, menjadi tidak nyaman. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita tidak merasakan kuasa itu? Yesus membawa kita ke dalam sebuah pengertian yang dalam.
Kalau kita tidak pernah mengenal Yesus dengan baik dan menerima Yesus adalah Tuhan dan Allah, Yesus dan Allah Bapa adalah satu, kita tidak akan pernah merasakan kuasanya. Orang yang bertanya ini karena tidak tahu kekuasaan, kemuliaan dan kekekalan Allah di dalam Yesus dan juga di dalam Allah. Mereka mempunyai pengetahuan tentang Allah tetapi tidak mengakui Yesus di dalam perbuatan, kata-kata dan pemikirannya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menerima perkataan Allah bahwa dosa kita telah diampuni dan menjadi putih seperti salju. Tuhan tidak mengatakan di sebelah sana ada salju, di sini tidak ada salju, atau tidak putih seperti salju, tidak. Di mana kita berdiri, terang Kristus akan membawa kita ke dalam kehidupan yang baru, di dalam penerimaan Kristus sebagai Tuhan Allah yang mampukan kita berjalan di dalam kebenaran dan di dalam kehidupan yang menyerupai Kristus. Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan, bila kamu telah menerima aku Kristus Yesus sebagai Tuhanmu, maka hendaklah hidupmu juga di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Artinya hidupmu penuh dengan hati yang bersyukur, hidupmu penuh dengan serupa dengan Kristus, hidupmu penuh di dalam kebenaran dan kelakuan seperti Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menerima Yesus, memahami Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah Bapa kita, dan kita mau menjadi satu di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Mari kita berjalan di dalam kuasa-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengakui kuasa-Nya, mengatakan kuasa-Nya di dalam karya hidup kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, dan saya ajak kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa mengikuti doa yang saya ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mencintai-Mu dengan hati dan jiwa saya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Saya bersyukur untuk Tuhan telah datang dan memberikan keselamatan kepada saya, kepada keluarga saya, kepada semua orang yang ada di sekitar saya, kepada gereja-Mu, kepada semua orang Kristen di dunia ini. Tuhan Yesus, berikanlah kepada saya kepastian batin bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk menggunakan nama Kristus sebagai yang terutama di dalam hidup ini dan mengakuinya di dalam perkataan, pemikiran dan perbuatan saya sehari-hari. Tuhan, aku mau mengikutimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan memberkati.